Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas K. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi di chapter 10 yaitu tentang Control and Accounting Information System. Perkenalkan, nama saya Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Egidia Renata Borupasaribu dengan NPM 23013010210. Perkenalkan, nama saya Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Nama saya Arini dengan NPM 218. Perkenalkan, nama saya Fatura Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Nah, yang pertama kita akan membahas mengapa ancaman terhadap sistem informasi akuntansi meningkat. Jadi terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, ada alasan organisasi mengalami kegagalan besar dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputer. Alasan yang pertama itu karena informasi itu tersedia untuk jumlah pekerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu alasan yang kedua, informasi pada jaringan komputer yang terdistribusi itu sulit untuk dikontrol. Lalu yang ketiga, pelanggan dan pemasok memiliki akses ke sistem dan data satu sama lain. Lalu alasan selanjutnya yaitu alasan organisasi belum melindungi data secara memadai. Jadi terdapat beberapa alasan. Yang pertama, beberapa perusahaan itu menganggap hilangnya informasi penting itu sebagai ancaman yang jauh dan tidak mungkin terjadi. Lalu yang kedua, implikasi kontrol dari perpindahan dari sistem komputer terpusat ke sistem berbasis internet itu tidak sepenuhnya dipahami. Lalu yang ketiga, banyak perusahaan itu tidak menyadari bahwa informasi adalah sumber daya strategis dan melindunginya harus menjadi kebutuhan strategis. Lalu yang keempat, tekanan produktivitas dan biaya memotivasi manajemen untuk mengabaikan tindakan pengendalian yang memakan waktu. Jadi dapat disimpulkan setiap potensi kejadian yang merugikan itu disebut dengan ancaman, lalu potensi kerugian dolar dari suatu ancaman itu disebut exposure atau dampak, dan probabilitas yang akan terjadi itu disebut dengan kemungkinan atau risiko dari ancaman tersebut. Nah, pertama-tama kita akan meninjau secara umum dulu nih konsep dari pengendalian. Pengendalian internal adalah proses yang diterapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian berikut ini tercapai. Yang pertama ada menjaga aset, yaitu mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau pelepasan aset yang tidak sah. Lalu yang kedua ada menyimpan catatan dengan cukup rinci untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan adil. Lalu yang ketiga ada menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Lalu ada menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu yang keenam ada mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu ada mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan. Dan terakhir ada mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, kontrol internal sendiri itu menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama ada kontrol preventif, yaitu mencegah masalah sebelum muncul. Contohnya, misal kita memperkerjakan personel yang berkualifikasi, lalu ada memisahkan tugas karyawan dan mengendalikan akses fisik ke aset dan informasi. Lalu yang kedua ada kontrol detektif, yaitu menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya kita harus memeriksa ulang perhitungan dan menyiapkan rekonsiliasi bank dan saldo percobaan bulanan. Dan terakhir ada kontrol korektif, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan kesalahan yang dihasilkan. Kita harus tahu nih bahwa kontrol internal itu seringkali dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada kontrol umum, yaitu memastikan lingkungan kontrol organisasi itu stabil dan terkelola dengan baik. Contohnya, kita harus memastikan bahwa keamanan, infrastruktur, informasi teknologi, dan kontrol akuisisi, serta pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak itu
tersaji dengan baik. Lalu yang kedua ada kontrol aplikasi, yaitu mencegah, mendeteksi, dan mengkoreksi kesalahan transaksi serta penipuan dalam program aplikasi. Kontrol ini tuh berkaitan dengan keakuratan, kelengkapan, validitas, dan storisasi data yang diambil, dimasukkan, diproses, disimpan, dan dikirimkan ke sistem lain, serta dilaporkan. Selanjutnya ada praktik korupsi asing dan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Pada tahun 1977, UU Praktik Korupsi Asing atau yang biasa kita kenal dengan FCPA disahkan untuk mencegah perusahaan menyuap pejabat asing untuk permasalahan bisnisnya. Lalu Kongres itu memasukkan beberapa language dari pengumuman American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA ke dalam FCPA yang mengharuskan perusahaan itu untuk tetap mempertahankan sistem pengendalian internal yang baik. Sayangnya persyaratan ini itu tidak cukup untuk mencegah masalah-masalah lebih lanjut. Lalu selanjutnya Kongres itu mengesahkan undang-undang baru yaitu Sarbanes-Oxley atau SOX tahun 2002. SOX berlaku untuk perusahaan publik dan auditornya dan dirancang untuk mencegah penipuan laporan keuangan, membuat laporan keuangan itu lebih stabil atau lebih transparan, dan melindungi investor serta memperkuat pengendalian internal dan menghukum eksekutif yang melakukan penipuan atau fraud. Oke, sekarang kita akan membahas tentang control frameworks atau kerangka kerja kontrol. Nah, yang pertama itu ada namanya COBIT framework. Jadi, Information System Audit and Control Association itu mengembangkan kerangka yang namanya Control Objective for Information and Related Technology atau yang disingkat jadi COBIT. Nah, COBIT ini menggabungkan standar kontrol dari berbagai sumber menjadi satu kerangka kerja tunggal yang memungkinkan untuk manajemen untuk mengukur praktik keamanan dan juga kontrol lingkungan. Terus dia juga bisa untuk membuat pengguna itu yakin bahwa keamanan dan kontrol dari IT itu memadai dan juga auditor untuk mendukung opini kontrol internal mereka dan memberi saran tentang masalah keamanan dari kontrol IT. Lalu, COBIT ini itu didasarkan pada 5 prinsip utama. Tata kelola dan manajemen. Nah, yang pertama itu dia memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Lalu, dia juga mencakup seluruh perusahaan secara menyeluruh. Lalu, menerapkan satu kerangka kerja terpadu, kemudian memungkinkan pendekatan holistik, dan yang terakhir adalah pemisahan tata kelola dari manajemen. Oke, next yang kedua itu adalah kerangka pengendali internal Committee of Sponsoring Organizations atau yang disingkat sebagai COSO. Nah, dia ini terdiri dari kelompok sektor swasta yang terdiri dari American Accounting Association, terus Institute of Internal Auditors, lalu ada Institute of Management Accountants, dan yang terakhir adalah Financial Executive Institute. Lalu juga ada yang namanya IC atau Internal Control. Nah, dia ini adalah kerangka COSO tadi yang mendefinisikan pengendalian internal dan juga menyediakan panduan untuk mengevaluasi dan juga meningkatkan sistem pengendalian internal. Kayak gitu. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di slide kali ini kita akan membahas the control environment atau lingkungan kontrol ataupun lingkungan pengendalian. Di mana lingkungan pengendalian adalah budaya perusahaan yang menjadi dasar bagi semua komponen pengendalian internal lainnya, karena mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuan, menyusun kegiatan bisnis, dan mengidentifikasi ataupun menanggapi resiko yang mungkin akan terjadi di sebuah perusahaan. Lalu, lingkungan pengendalian terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama, filosofi manajemen, gaya operasi, dan selera risiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Lalu yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dan yang terakhir, yaitu struktur organisasi. First of all, yaitu manajemen, philosophy, operating style, and risk apathy. Seperti yang udah aku jelasin tadi,
Jadi, secara kolektif, suatu perusahaan pastinya memiliki filosofi ataupun keyakinan dan sikap bersama tentang resiko yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, ataupun komunikasi, baik lisan maupun tertulis. Lalu, ada juga keputusan. Nah, di mana perusahaan juga memiliki selera resiko, yaitu jumlah resiko yang bersedia untuk diterima atau untuk dituju agar mencapai tujuan dari perusahaan. Lalu, untuk menghindari risiko yang tidak semestinya terjadi, selera risiko harus selaras dengan strategi perusahaan. Yang kedua, yaitu komitmen terhadap integritas, nilai etika, dan kompetensi, di mana perusahaan membutuhkan budaya yang menekankan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan kompetensi. Lalu, etika itu sangat penting untuk standar etika yang baik di dalam dunia bisnis. Integritas dimulai dari atas. Lalu, karyawan dari perusahaan akan memelihara sikap manajemen puncak tentang resiko dan pengendalian. Selanjutnya yaitu internal control oversight by the board directors atau pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi. Dewan direksi yang terlibat mewakili pemegang saham dan memberikan tinjauan independen terhadap manajemen yang bertindak sebagai pengecekan dan penyeimbang atas tindakannya. Dewan direksi harus menyetujui strategi perusahaan dan meninjau kebijakan keamanan. Lalu, Dewan Direksi juga harus mengevaluasi manajemen dan pengambilan keputusan manajemen. Nah, untuk melakukan hal tersebut, Dewan Direksi sangat membutuhkan anggota dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk mengajukan pertanyaan mendalam kepada manajemen senior agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi, di mana struktur organisasi perusahaan menyediakan kerangka untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan juga memantau operasi kegiatan perusahaan, di mana aspek penting dan struktur organisasi meliput hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu sentralisasi atau desentralisasi kewenangan. Lalu, kedua, hubungan pelaporan langsung atau matriks. Yang ketiga, organisasi berdasarkan industri, lini produk, lokasi, atau jaringan pemasaran. Keempat, bagaimana alokasi tanggung jawab mempengaruhi kebutuhan informasi. Kelima, organisasi dari garis wewenang dan akuntansi, audit, dan sistem informasi. Selanjutnya yaitu metode penugasan wewenang dan tanggung jawab. Nah, manajemen harus memastikan bahwa karyawan memahami tujuan dan sasaran entitas, menetapkan wewenang dan tanggung jawab atas tujuan dan sasaran kepada departemen ataupun individu yang berada di bidang tersebut. Lalu, meminta pertanggungjawaban individu atau atas pencapaian yang telah dilakukannya dan mendorong penggunaan inisiatif untuk memecahkan masalah. Sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan informasi perusahaan. Materi kali ini kita akan membahas Human Research Standards that Attract, Develop, and Retain Competent Individuals, di mana standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Ada beberapa cara, yang itu yang pertama, merencanakan dan mempersiapkan suksesi Dewan Direksi. Lalu yang kedua, mempekerjakan karyawan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan prestasi yang ia tekuni pada bidang tersebut. Lalu memberikan kompensasi, menilai dan meningkatkan promosi pada karyawan. Lalu pelatihan program pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan. Yang berikutnya, mengelola karyawan yang tidak puas dalam bekerja. Jadi dengan demikian kita dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang saya bilang di awal, bahwa pihak internal sangat memungkinkan untuk melakukan penyalahgunaan ataupun pencurian data internal perusahaan. Lalu pemecatan ini dilakukan untuk pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan, dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu liburan ataupun rotasi tugas. Lalu perjanjian kerahasiaan dan asuransi obligasi, dan yang terakhir yaitu tuntutan dan penjara pelaku apabila seorang karyawan melakukan hal yang sangat di luar batas perusahaan dapat melakukan tuntutan ataupun penjara atas tindakan yang telah ia lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas external influence atau pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal mencakup persyaratan yang diberlakukan oleh bursa saham, di mana persyaratan tersebut mencakup persyaratan yang diperlukan oleh badan regulasi seperti persyaratan untuk bank, perusahaan utilitas, dan perusahaan asuransi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, slide selanjutnya adalah mengenai penilaian risiko dan respon risiko. Nah, itu tuh dibagi dua, ada risiko bawaan dan risiko sisa. Risiko bawaan atau inherent risk itu tuh kerentanan serangkaian akun atau transaksi terhadap masalah pengendalian yang signifikan jika tidak ada pengendalian internal.
Lalu residual risiko itu tuh risiko yang tetap ada setelah manajemen menerapkan pengendalian internal atau respon lain terhadap risiko. Di sini tuh perusahaan harus menilai risiko inherent, lalu mengembangkan respon, dan kemudian menilai risiko residual. Nah, cara menyelaraskan risiko yang teridentifikasi dengan toleransi risiko perusahaan yang pertama itu tuh mengurangi kemungkinan dan dampak risiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Lalu yang kedua, terima kemungkinan dan dampak risikonya. Yang ketiga itu berbagi, itu membagi risiko atau mentransfernya ke orang lain dengan membeli asuransi, melakukan outsourcing suatu kegiatan, atau melakukan transaksi lindung nilai. Lalu yang keempat itu hindari risiko dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang menimbulkan risiko. Hal ini mungkin mengharuskan perusahaan menjual divisi, keluar dari lini produk, atau tidak melakukan ekspansi seperti yang diantisipasi. Baik, selanjutnya ada perkiraan kemungkinan dan dampak. Memperkirakan kemungkinan dan dampak. Beberapa ancaman menimbulkan risiko yang lebih besar karena kemungkinan terjadinya lebih besar. Karyawan lebih mungkin melakukan kesalahan daripada melakukan penipuan, dan perusahaan lebih mungkin menjadi korban penipuan daripada gempa bumi. Kemungkinan terjadinya gempa bumi itu tuh lebih kecil, tetapi dampaknya dapat menghancurkan perusahaan. Dampak penipuan biasanya tidak sebesar itu karena sebagian besar kasus penipuan tidak mengancam keberadaan perusahaan. Kemungkinan dan dampak harus dipertimbangkan secara bersamaan. Ketika salah satu meningkat, baik materialitas ancaman maupun kebutuhan untuk melindungi dirinya itu tuh juga meningkat. Lalu ada identifikasi kontrol, itu manajemen harus mengidentifikasi pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Pengendalian preventif biasanya lebih unggul daripada pengendalian detektif. Ketika pengendalian preventif gagal, pengendalian defektif sangat penting untuk menemukan masalah. Pengendalian korektif membantu pemulihan dari masalah apapun. Lalu sistem pengendalian internal yang baik itu harus menggunakan ketiganya. Lalu ada estimasi biaya dan manfaat. Tujuan dalam merancang sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa ancaman itu tidak terjadi. Tidak ada sistem pengendalian internal yang memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap semua ancaman, karena memiliki terlalu banyak pengendalian itu akan menghabiskan biaya dan berdampak negatif juga pada efisiensi operasional. Lalu selanjutnya ini ada alur. Yang pertama itu mengidentifikasi ancaman yang dihadapi perusahaan. Lalu setelah itu perkiraan kemungkinan atau probabilitas terjadinya setiap ancaman. Lalu memperkenalkan dampak atau potensi kerugian dari setiap ancaman jika ada dampaknya. Lalu diidentifikasi pengendalian untuk melindungi terhadap setiap ancaman. Lalu setelah itu memperkirakan biaya dan manfaat dari penerapan pengendalian. Nah, setelah itu apakah menguntungkan dari segi biaya untuk melindungi sistem dari ancaman? Kalau iya, nanti itu tuh kurangi resiko dengan menerapkan pengendalian untuk menangkal ancaman. Nah, itu nanti akan kembali lagi ke mengidentifikasi ancaman yang dihadapi perusahaan. Lalu jika tidak, maka itu tuh kita harus menghindari bagikan atau terima resiko, dan itu ntar akan kembali lagi ke bagian awal. Nah, terus ada perhitungannya juga, itu kerugian yang diharapkan itu sama dengan dampak dikali kemungkinan. Selanjutnya ada menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Itu manajemen harus menentukan apakah pengendalian tersebut bermanfaat dari segi biaya. Misalnya ini di Atlantic Richford, kesalahan data terkadang memerlukan pemrosesan ulang seluruh daftar gaji dengan biaya $10.000. Langkah validasi data akan mengurangi kemungkinan ancaman dari 15% menjadi 1% dengan biaya $600 per periode pembayarannya, dan
bisa dilihat dari tabel tersebut. Selanjutnya, menerapkan pengendalian atau menerima, membagikan, atau menghindari resiko. Pengendalian yang hemat biaya harus diterapkan untuk mengurangi resiko. Resiko yang tidak dikurangi harus diterima, dibagi, atau dihindari. Resiko dapat diterima jika berada dalam rentang toleransi resiko perusahaan. Contohnya adalah resiko dengan kemungkinan kecil dan dampaknya kecil. Respon untuk mengurangi atau membagikan resiko membantu membawa resiko residual ke dalam rentang toleransi resiko yang dapat diterima. Nah, perusahaan dapat memilih untuk menghindari resiko ketika tidak ada cara yang hemat biaya untuk membawa resiko ke dalam rentang toleransi resiko yang dapat diterima. Kontrol activities atau aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, ataupun aturan yang memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian terpenuhi dan respon risiko telah dilaksanakan. Jadi, mengembangkan sistem yang aman dan terkendali secara memadai merupakan tanggung jawab dari manajemen. Manajemen harus memastikan bahwa kontrol yang dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Lalu, kontrol umum yang tepat dipilih dan dikembangkan dengan adanya teknologi. Dan juga aktivitas pengendalian dilaksanakan dan diikuti sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur perusahaan. Lalu, kontrol jauh lebih efektif ketika dijalankan sejak sistem itu dibangun daripada ketika sistem sesudah dibangun. Akibatnya, manajer perlu melibatkan analisis sistem, desainer, dan pengguna akhir ketika mendesain sistem pengendalian berbasis komputer. Jadi, ada beberapa prosedur pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada proper authorization of transaction and activities atau otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Otorisasi adalah penetapan kebijakan bagi para pegawai yang diikuti dan kemudian memperdayakan mereka guna melakukan fungsi organisasi tertentu. Otorisasi sering didokumentasikan dengan penandatanganan, penganalisisan, dan pemasukan kode pengotorisasian pada sebuah dokumen ataupun catatan. Otorisasi dibagi menjadi dua, yaitu otorisasi khusus atau specific authorization dan otorisasi umum atau general authorization. Otorisasi khusus adalah persetujuan khusus yang dibutuhkan oleh seorang pegawai agar diizinkan untuk menangani sebuah transaksi. Sementara otorisasi umum adalah otorisasi yang diberikan kepada pegawai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus. Nah, untuk pengendalian lainnya ada segregation of duties atau pemisahan tugas. Jadi, pengendalian internal yang baik mensyaratkan tidak ada satu pegawai yang diberi terlalu banyak tanggung jawab atas suatu transaksi ataupun proses bisnis. Seorang pegawai tidak boleh berada di sebuah posisi untuk melakukan atau menyamarkan penipuan. Pemisahan tugas dibahas dalam dua sesi terpisah, yaitu pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Yang pertama dibahas itu adalah segregation of accounting duties atau pemisahan tugas akuntansi. Jadi, pemisahan tugas akuntansi yang efektif tercapai jika fungsi-fungsi berikut dipisahkan, yaitu fungsi authorization atau otorisasi, fungsi pencatatan atau recording, dan fungsi penyimpanan atau custody. Jadi, fungsi penyimpanan bertugas untuk menangani kas, menangani persediaan peralatan, dan ataupun aktiva tetap, dan menulis cek, serta menerima cek yang dikirim. Untuk fungsi pencatatan bertugas untuk menyiapkan dokumen, sumber, atau memasukkan data secara online, dan memelihara jurnal, buku besar, file, dan database, serta menyiapkan rekonsiliasi dan menyiapkan laporan kinerja. Untuk fungsi otorisasi adalah melakukan otorisasi transaksi ataupun keputusan. Dan kenapa fungsi penyimpanan dipisah dengan fungsi pencatatan? Karena untuk mencegah pegawai melakukan pemalsuan catatan untuk menyamarkan pencurian aset yang dipercaya kepada mereka. Dan fungsi pencatatan dipisah dengan fungsi otorisasi untuk mencegah pegawai melakukan pemalsuan catatan untuk menutupi transaksi yang tidak tepat atau salah, yang tidak diotorisasi dengan sewajarnya. Dan fungsi penyimpanan dipisah dengan fungsi otorisasi untuk mencegah otorisasi transaksi fiktif atau tidak tepat sebagai sebuah upaya untuk menyamarkan pencurian aset. Nah, pemisahan tugas yang selanjutnya itu pemisahan tugas sistem atau segregation of system duties. Jadi, dalam sebuah sistem informasi, prosedur yang dijalankan oleh individu berbeda dikombinasikannya. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki akses tidak terbatas ke komputer, program, dan data langsung dapat melakukan dan menyamarkan penipuan. Jadi, wewenang dan tanggung jawab harus dibagi dengan jelas menurut fungsi-fungsi berikut. Yang pertama itu ada otorisasi atau authorization. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas merupakan aktivitas pengendalian yang penting. Lalu, ada data entry atau pemasangan data atau pemasukan data. Fungsi data entry bertanggung jawab untuk memasukkan atau mengambil data untuk semua transaksi bisnis. Jadi, mereka bertanggung jawab untuk pembuatan semua akun pengguna baru dan semua hubungan bisnis baru setelah pembuatan diotorisasi. Lalu, ada programming atau pemrograman.
yaitu orang yang menggunakan desain analisis yang membuat atau menyetujui program komputer. Itu disebut sebagai programmer. Jadi, analisis sistem membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka dan merancang sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan selanjutnya, ada operation atau operasi. Operasi komputer menjalankan perangkat lunak pada komputer perusahaan dan memastikan bahwa data yang dimasukkan benar, diproses dengan benar, dan disimpan dengan benar, dan bahwa output yang dibutuhkan dihasilkan. Dan ada data storage atau penyimpanan data. Fungsi penyimpanan data bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara secara fisik basis data, berkas, dan program komputer perusahaan. Terus ada user atau pengguna. Jadi pengguna mencatat transaksi, memberi otorisasi untuk memproses data, dan memiliki akses logis ke data perusahaan dan menghasilkan keluaran sistem. Pengguna ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data apapun yang dapat mereka akses dan didistribusikan sebagai keluaran sistem. Lalu ada manajemen. Manajemen puncak bertanggung jawab atas semua aspek perusahaan termasuk sistem informasinya. Karena manajemen puncak memiliki banyak tanggung jawab dan mungkin bukan ahli sistem informasi. Mereka dapat memperkerjakan beberapa orang berbeda untuk membantu mereka mengelola dan memantau sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu Project Development and Acquisition Control atau pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Jadi, memiliki metodologi menjadi hal penting untuk mengatur pengembangan akuisisi, implementasi, dan memelihara sistem informasi. Metodologi harus mengandung pengendalian yang tepat untuk persetujuan manajemen, keterlibatan pengguna, analisis, desain, pengujian, implementasi, dan konversi. Jadi, pengendalian pengembangan sistem yang penting meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu adanya komite pengarah atau steering committee yang memandu dan mengawasi pengembangan dan akuisisi sistem informasi. Lalu yang kedua adanya rencana induk strategis atau strategic master plan yang dikembangkan dan diperbarui setiap tahun untuk menyelaraskan sistem informasi organisasi dengan strategi-strategi bisnisnya. Dan yang ketiga ada project development plan atau rencana pengembangan proyek yang menunjukkan tugas-tugas yang dijalankan, orang yang menjalankannya, biaya proyek, dan tanggal penyelesaian, serta project milestone atau tonggak proyek. Dan yang keempat, ada data processing schedule atau jadwal pemrosesan data, yang menunjukkan kapan setiap tugas harus dijalankan. Dan yang kelima, ada sistem performance measurement atau pengukuran kinerja sistem. Ditetapkan untuk mengevaluasi sistem, dan pengukuran yang umum meliputi throughput dan waktu respon. Dan ada juga pemanfaatan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu post-implementation review atau tinjauan pasca implementasi. Jadi, dijalankan setelah sebuah proyek pengembangan diselesaikan untuk menentukan apakah manfaat antisipan tercapai. Lalu, beberapa perusahaan memperkerjakan seorang sistem integrator untuk mengelola sebuah upaya pengembangan sistem yang melibatkan personel dalam perusahaan, klien, dan vendor lainnya. Proyek-proyek pengembangan ini tunduk pada kelebihan biaya dan dengan waktu yang terlewatkan sebagaimana sistem dikembangkan secara internal. Dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem integrator sebaiknya menggunakan proses dan pengendalian manajemen proyek yang sama dengan proyek internal. Selain itu, perusahaan harus melakukan hal berikut. Yang pertama itu mengembangkan spesifikasi yang jelas dan juga mengawasi proyek. Nah, prosedur pengendalian yang selanjutnya yaitu change management control atau mengubah pengendalian manajemen. Jadi, organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan praktik-praktik bisnis baru dan memanfaatkan penguasaan teknologi informasi. Jadi, mereka yang bertugas untuk perubahan harus memastikan bahwa mereka tidak memperkenalkan kesalahan sehingga memfasilitasi penipuan. Dan untuk proses pengendalian selanjutnya ada design and use of document and records atau mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Desain dan penggunaan dokumen elektronik serta kertas yang sesuai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari seluruh data transaksi yang relevan. Bentuk dan isinya harus sesederhana mungkin, meminimalkan kesalahan dan memfasilitasi tinjauan serta verifikasi. Nah, untuk proses pengendalian yang selanjutnya ada safeguard asset, records, and data atau pengamanan aset, catatan, dan data. Jadi, para pegawai merupakan risiko keamanan yang lebih besar dibandingkan orang luar. Karena mereka mampu menyembunyikan tindakan ilegal mereka dengan lebih baik karena mereka mengetahui kelemahan dari sistem lebih baik dibandingkan orang luar. Dan kenyataannya, hampir 50% perusahaan melaporkan para orang dalam mengakses data tanpa otorisasi yang semestinya. Dan ternyata para pegawai juga dapat menyebabkan ancaman secara tidak sengaja, seperti menghapus tanpa sengaja data perusahaan, membuka lampiran email yang penuh dengan virus, atau mencoba memperbaiki perangkat keras atau lunak tanpa keahlian yang memadai.
di mana hal-hal ini dapat menyebabkan jaringan rusak sehingga tidak berfungsinya perangkat keras dan lunak, serta rusaknya data. Dan penting bagi kita untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menciptakan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Jadi, lalu memelihara catatan akurat dari seluruh aset. Secara periodik, merekonsiliasi jumlah tercatat atas aset perusahaan ke perhitungan fisik dari aset-aset tersebut. Dan yang ketiga, ada membatasi akses terhadap aset. Jadi, pembatasan akses terhadap area penyimpanan dapat melindungi persediaan dan peralatan. Dan juga yang terakhir yaitu melindungi catatan dan dokumen. Area penyimpanan, tahan api, lemari arsip, terkunci, file backup, dan penyimpanan di luar situs akan melindungi catatan dan dokumen. Nah, untuk prosedur pengendalian yang terakhir yaitu independent checks on performance atau pengecekan kinerja yang independen. Pengecekan kinerja yang independen dilakukan oleh seseorang tetapi bukan merupakan orang yang melakukan operasi aslinya, di mana mereka membantu memastikan bahwa transaksi diproses dengan tepat. Pengecekan kinerja independen meliputi yang pertama adanya top level review atau tinjauan tingkat atas. Manajemen harus mengawasi hasil perusahaan dan membandingkan kinerja perusahaan secara periodik terhadap kinerja yang direncanakan seperti ditunjukkan di dalam anggaran, target, dan perkiraan, kinerja periode sebelumnya, dan kinerja pesaing. Lalu yang kedua itu ada analytic review atau tinjauan analisis. Sebuah tinjauan analitis adalah sebuah pemeriksaan hubungan di antara set-set data yang berbeda. Dan yang ketiga ada reconciliation of independently maintained records atau rekonsiliasi catatan-catatan yang dikelola secara independen. Catatan-catatan harus direkonsiliasi terhadap dokumen atau catatan dengan saldo yang sama. Dan yang keempat, ada comparison of actual quantities with record amount atau perbandingan terhadap kuantitas aktual dengan jumlah yang dicatat. Aset yang signifikan secara periodik dihitung dan direkonsiliasi terhadap catatan perusahaan. Dan yang kelima, ada akuntansi double entry atau double entry accounting. Pepatah bahwa debit yang seimbang dengan kredit menyediakan berbagai peluang untuk pengecekan independen. Dan yang terakhir ada independent review atau tinjauan independen. Setelah sebuah transaksi diproses, orang kedua meninjau pekerjaan orang pertama, mengecek otorisasi yang semestinya, meninjau dokumen yang pendukung, dan mengecek ketetapan harga, kuantitas, serta ekstensi. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang communicate information and monitor control process. Nah, yang pertama itu ada informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi itu harus menangkap dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi organisasi. Nah, kerangka kerja IC yang telah diperbarui itu menetapkan bahwa terdapat 3 prinsip untuk proses informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen pengendalian internal lainnya. Lalu yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal kepada pihak eksternal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemantauan. Jadi, sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan itu harus terus dipantau, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, setiap kekurangan itu harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Nah, berikut metode-metode yang digunakan. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi pengendalian internal, lalu yang kedua menerapkan pengawasan yang efektif, lalu yang ketiga menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, lalu yang keempat memantau aktivitas sistem, lalu yang kelima melacak perangkat lunak dan perangkat seluler yang dibeli, lalu yang keenam melakukan audit berkala, lalu yang ketujuh mempekerjakan petugas keamanan komputer dan kepala bagian kepatuhan, lalu yang kedelapan melibatkan spesialis forensik, lalu yang kesembilan install perangkat lunak deteksi penipuan, dan yang kesepuluh adalah menerapkan hotline penipuan. Nah, tadi itu adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai investment in stock. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.